dia membuyarkan, merekah, kemudian memecah menjadi sekuntum bunga. Itu namanya fatoro. Atau kalau dalam kamus-kamus bahasa Arab, di sana bisa kita dapatkan salah satu contoh fatoro itu kalau ada busi apa busi? Busi anak kecil. Dia merekah, membuyarkan, kemudian memecah, dan kemudian ada gigi menjadi gigi. Itu namanya fatoro. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, fatoro itu adalah memunculkan sesuatu yang baru dari yang belum pernah ada, atau to originate. To originate itu adalah memunculkan. Apabila fatoro ini penekanannya arti memecahkan, membuyarkan, membuka, itu kemudian terbentuk kata-kata fitrun atau fitri, futur atau iftar, yang artinya apa? Artinya memecah puasa. Jadi kalau kita di malam hari tidak makan dan tidak minum, kemudian tidur, dan di pagi hari kita makan yang pertama itu adalah iftar, memecah puasa. Karena orang tidur itu kan seperti puasa, tidak makan, tidak minum, ya kan? Maka makan pagi yang pertama itu namanya iftar, break to fast. Kemudian orang menyingkatnya menjadi breakfast, sarapan pagi. Tapi kalau di Arab, di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah, breakfast itu ternyata bukan hanya di pagi hari. Tanya sama Pak Haji itu yang udah pernah ke Mekah. Itu kalau menjelang maghrib, biasanya di masjid Mekah dan Madinah itu digelar supra. Di atasnya itu ada kurma, ada air putih, ada aqua, ada snack, kemudian ada macam-macam buah-buahan. Begitu adzan berkumandang, maka orang-orang pengurus masjid tersebut akan berteriak, iftar, iftar. Apa artinya? Pecahkan puasamu. Break to a fast, pecahkan puasamu. Jadi fitri itu artinya memecah puasa, Pak. Jadi kalau bapak ibu udah punya anak dinamai fitri terlanjur. Fitri itu bukan suci, bukan. Fitrun itu memecah puasa. Jadi kalau kita punya anak gadis namanya fitri itu memecah puasa, bukan suci. Coba Ustaz, kalau suci apa? Nanti dibaca sama Bilal. Subuhun, kudusun, ya. Rabbuna wa rabbun. Kudus itu suci. Kalau fitri itu memecah puasa. Dan kemudian berkembang, ya. Kita sering mendengar zakatul fitri, zakat fitrah. Istilah zakat fitrah itu hanya ada di Indonesia. Nggak percaya silakan lihat di hadis. Apa itu di hadis? Zakatul fitri, amalan seseorang, dia akan terkatung-katung, tidak sampai ke langit sebelum dia membayar zakatul fitri. Bukan zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Lihat di negara-negara muslim yang lain, itu adanya itu zakatul fitri atau zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Di Indonesia aja ada istilah zakat fitrah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian fatoro, kalau penekannya itu adalah to originate atau memunculkan sesuatu yang baru, maka kemudian akan muncul bentukan kata fitrah. Kalau tadi arti yang pertama itu fatoro itu akan menjadi fitron, futur, iftar. Nah yang kedua ini yang artinya memunculkan sesuatu yang baru, maka kemudian akan terbentuk kata-kata
Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, fataras samawati wal ardi, karena memang sebelumnya belum pernah ada, belum ada contohnya. Sesuatu yang pertama kali itu namanya fitrah, fatoro, to origin. Silahkan nanti sampai rumah ambil Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallahi, fitrah Allah, memunculkan fitrah Allah, fataran allati fataran nasa, yang Allah mengoriginate 'alaiha dengan fitrah itu. Apa artinya? Ketika ada seorang ibu hamil yang di dalamnya itu ada rahim, dalam rahimnya itu ada janin, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke janin tersebut, di mana pusat ruh itu adalah kalbu. Di dalam kalbu itu ada fitratullah, fitrah Allah, sifat-sifat asli Allah atau godly character, divine character, sifat asli Allah. Nah, ini yang membedakan teori atau konsep tentang Islam dan di luar Islam. Kalau orang-orang Barat punya satu anggapan bahwa ketika seorang manusia itu lahir, ketika bayi itu lahir, maka dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya. Fitrahnya itu tidak ada apa-apanya, kosong, belum, tanpa warna. Nah, saya kembali ke tadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya, meniupkan ruh, di mana di kalbunya itu ditiupkan fitratullah, dan setelah ruh sama jasad ini kemudian bersatu, keluar menjadi seorang bayi dan bersatu, maka apa kata hadis Nabi yang populer, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, bahwa tidak ada seorang pun dilahirkan ke dunia ini kecuali dalam keadaan fitrah. Dan fitrah ini kemudian dikembangkan lewat proses apa? Lewat proses pendidikan. Pendidikan di keluarganya, pendidikan di sekolah, di pesantren, dan kemudian pergaulan luas yang akan membentuk fitrah seseorang, kemudian berkembang menjadi khuluq. Jamaknya adalah akhlak. Maka dalam hadis itu terusannya adalah, apakah anak itu akan menjadi Yahudi, apakah anak itu akan menjadi Nasrani, apakah anak itu akan menjadi Majusi, atau akan menjadi ateis, tergantung bagaimana pendidikan orang tuanya, bagaimana di sekolahnya, di mana dia di pesantrennya, dengan siapa dia bergaul. Fitrah. Jadi kalau dalam pandangan orang Barat, fitrah itu kosong, teori tabula rasa. Tapi kalau di Islam, yang namanya fitrah itu ada. Ketika bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, itu sudah membawa sifat-sifat Allah, fitratullah, yang kita kenal dengan istilah asma Allah. Ada berapa? 99. Kemudian yang kedua adalah fitrah iman. Kita, roh kita dulu pernah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa kata roh kita? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Itu artinya bahwa setiap orang itu punya iman. Bahkan Vladimir Putin, seorang presiden yang terkenal negara yang tidak beragama, itu kemana-mana itu bawa Bible, Pak. Di mobilnya itu ada Bible, bukan Injil. Sekarang udah nggak ada Injil. Itu di mulut itu ada Bible, dibaca, dihayati. Padahal dia merasa dia mengaku nggak punya Tuhan, tapi dia masih mengakui ajaran kitab suci. Itu Vladimir Putin. Dan ketika Rusia dulu terpuruk, dia mencanangkan apa itu? Dia mencanangkan tentang morality, tentang spiritualitas. Gebrakan yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah morality, tentang spiritualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ketika roh seseorang itu ditiupkan ke janin, kemudian lahir menjadi seorang bayi, maka fitrah Allah itu yang paling dominan apa? Dulu di Pekalongan, ada Pak yang dari Pekalongan Pak? Tempat saya Pekalongan. Di Pekalongan ada seorang kiai besar namanya Khofar Ismail. Wajar karena dia kiai besar pada zaman Pak Karno, dia orator umum, mubalik kondang waktu itu. Wajar kalau dia punya anak ingin meneruskan jejak perjuangannya, ingin punya anak jadi seorang kiai. Bapak ibu yang guru tentu ingin anak jadi seorang guru, yang punya usaha di pasar bukit ingin usahanya diteruskan oleh anak-anak kita, kan begitu. Jadi wajar kalau si Pak Khofar Ismail ini ingin punya anak jadi seorang kiai. Dan ternyata sifat-sifat Allah atau God-like character yang ditiupkan ke dalam kalbunya itu, yang paling dominan adalah sifat Al-Jamil. Apa Al-Jamil? Yang Maha Indah. Maka ketika anaknya ini lahir, kemudian dia berkembang, tumbuh dan besar, nggak jadi kiai Pak, jadi sastrawan, namanya Taufik Ismail, sastrawan kondang. Pernah dengar Taufik Ismail? Seandainya waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan asma itu yang dominan Al-Alim, dia akan jadi kiai, jadi dosen, profesor, peneliti, apalagi. Ketika seseorang ini yang paling dominan dalam dirinya itu sifat muhaimin, dia akan menjadi pengatur, menjadi organisatoris, akan menjadi politisi, muhaimin. Maka tidak salah kalau Muhammad Iskandar itu jadi ketua partai, namanya muhaimin. Kalau dalam dirinya itu yang dominan adalah Al-Qahar, dia akan jadi polisi, akan jadi tentara, jadi Satpol PP, ya hapus-hapusnya jadi banser gitu. Al-Qahar. Bapak Ibu dipun Allah, fitrah ini kemudian terpendam. Kenapa fitrah kita terpendam? Karena ada syahwat dalam diri kita, syahwat perut, syahwat mata, syahwat kemauan, syahwat dan sebagainya. Kemudian kalau kita terkoyak, penyakit hati yang ada dalam diri kita ini yang memendamkan fitrah kita. Dan kemudian setan, bisikan, godaan setan dan iblis itu yang membuat fitrahnya terpendam. Nah, di bulan puasa ini fitrah-fitrah ini kembali kita munculkan. Dengan cara apa? Dengan cara man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siang hari puasa. Wa man qama ramadhana, malam hari hidupkan malam Ramadan. Iktikaf, tarawih, tilawatul Quran, mudzakarah. Itu amal, itu semua akan memunculkan fitrah kita yang terpendam selama 11 bulan. Ketika fitrah kita sudah muncul, kemudian masuk 1 Syawal, minal aidin wal faizin, min dari aidin kembali, wal faizin sukses. Kita akan kembali menjadi orang yang sukses. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya adalah kembali menjadi orang yang sukses, bukan mohon maaf lahir batin. Jadi kalau Bapak Ibu nanti musafahah ketemu di jalan waktu lebaran, salaman minal aidin wal faizin, koma, jangan titik Pak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu lengkap. Kalau baru minal aidin wal faizin, itu dosanya belum diampuni. Kenapa? Belum lengkap, belum minta ampun. Kalau baru minal aidin wal faizin berarti kan baru mengucapkan bahwa kita sukses, hanya itu saja. Agar lengkap, teruskan minal aidin wal faizin,
Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, kan begitu. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi pada waktu gelombang dan frekuensi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.